وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Jadi alhamdulillah kita ada belajar dampak manusia yang tidak melaksanakan atau tidak beriman kepada Al-Quran, atau beriman tapi tidak memfungsikan dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi manusia yang maitan, ya. Dimana dia tidak akan hidup kecuali kembali kepada Al-Quran. Man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas, dan seterusnya. Dan jika manusia itu terus-menerus di dalam kematiannya, ya, kematian jiwa atau kematian ruhnya, ya, apalagi Allah takdirkan dia menjadi akabir. Akabir itu tokoh. Ya. Bisa kalau kita bahas kisah Nabi Musa, ya, ada akabir fis sultan. Orang yang memiliki ketokohan di bidang politik, ya, bidang kekuasaan, ya. Apakah sebagai presiden, sebagai menteri, ya, kabir. Ya. Ada akabir dalam harta, ya. Menjadi tokoh karena hartanya yang banyak, seperti Qarun. Ya. Ada akabir dalam militer, seperti Haman. Ya. Ada akabir di dalam keilmuan, seperti Bal'am. Ya. Jadi Nabi Musa harus menghadapi, ya, kelompok-kelompok akabir, ya. Akabir yang dalam berbagai macam variasinya, ya, di mana akabir ini akan berkolaborasi, ya. Satu penyandang dana, satu, ya, menjadikan kekuasaannya, satu militernya untuk apa? Untuk menghancurkan Islam, ya, menghancurkan orang-orang beriman. Nah, mereka ini ibaratnya adalah, sebagian ulama mengatakan ibaratnya adalah lalat, ya. Dimana lalat nggak suka dengan kehidupan yang bersih, ya. Dia maunya kotor. Sehingga kalau negara itu dibersihkan, ya, dia terancam, ya, karena lalat manusia melawan. Ya. Maka orang-orang beriman hidupnya akan selalu menghadapi akabir ini. Ya. Wa kadzalika ja'alna, demikianlah kami, ya, menjadikan di setiap negeri itu akabir, ya, tokoh-tokoh penjahatnya, akabir mujrimiha. Ya, dalam banyak ayat kalau Allah menyebut qaryah, ya, ini supaya kita tidak terbawa oleh makna qaryah di luar Al-Quran. Di luar Al-Quran, qaryah itu artinya kampung, ya, deso atau orang Jawa, ya. Kurang ini, kurang apa, nggak ada peradaban, serba tradisional, ya.
itu qaryah di luar Al-Quran. Ya. Tapi qaryah di, di Al-Quran itu utamanya adalah negeri yang belum beriman. Ya. Negeri yang isinya orang kafir, negeri yang anti terhadap Allah, terhadap wahyu Allah. Ya. Maka diistilahkan Al-Madinah ketika suatu tempat itu sudah menjadi baik. Ya. Karena itu Rasulullah mengganti Yathrib yang waktu itu masih qaryah dengan Al-Madinah setelah masyarakatnya beriman, masyarakatnya cinta ilmu, masyarakatnya berdakwah, masyarakatnya berjihad. Ya. Jadi demikianlah kami jadikan di setiap negeri yang masih jelek ya dalam keimanan, dalam penerapan wahyu Allah, ya kelompok-kelompok yang akabir, ya. Kelompok yang memiliki ketokohan, namun orang-orang yang jahat, ya. Mujrimiyah, liyamkuru fiha. Ya. Jadi para akabir itu selalu bersikap ya mempersiapkan makar, ya. Siapkan upaya-upaya untuk memusuhi orang-orang beriman, memusuhi dakwah, memusuhi ya nilai-nilai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat ini ya hendaklah orang beriman itu menyadari bahwa salah satu ujian hidup itu adalah keberadaan orang kafir. Ya. Bahwa salah satu ujian keimanan itu adalah ya mengambil langsung istilah ayat ini Al-An'am berapa ini 124 ya. Akabir mujrimiyah. Sehingga apa yang dialami oleh kaum muslimin ya mungkin kondisi ekonomi yang susah. Ini kan kerjaannya akabir mujrimiyah. Ya. Ya, pajak dalam berbagai macam ya dalam berbagai macam poin ya, ini harus pajak, ini pajak, ini pajak ya. Ini juga pasti kerjaan akabir mujrimiyah ya. Karena akabir kalau nggak mujrim itu sayang terhadap masyarakat ya. Karena itu Rasulullah berdoa begini, wala tusallid alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan sampai kami ini dipimpin oleh orang yang nggak sayang sama kami. Ya. Orang beriman memang harus bersabar terhadap dirinya sendiri. Ya. Yang cenderung lebih senang kepada kejahatan. Ya. Bersabar terhadap godaan syaitan. Ya. Maka di ayat ini harus bersabar terhadap gerakan akabir mujrimiyah. Selalu berpikir liyamkuru fiha. Bagaimana membuat ya, Islam dan kaum muslimin ya, selalu dalam keterpurukan. Ya. Disinilah pentingnya kaum muslimin sadar. Ya. Sadar politik. Ya. Supaya ada perlawanan sekecil apapun ya supaya ada perlawanan walaupun mungkin bagi akabir ya secara logika itu nggak seberapa ya.
kamu punya duit berapa sih mau ngelawan kami? Kamu punya fasilitas apa? Ya. Yang itu juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dibanding dengan Fir'aun nggak ada apa-apanya. Tapi perlawanan kaum muslimin yang salihin, yang mukhlisin, itu pada hakikatnya mampu mengatasi ya, kejahatan-kejahatan akabir mujrimiha. Kalau tadi ya, dia ikhlas, ya, mukhlisin, ya, mukhlisin dalam tujuan, mukhlisin di dalam gerakannya, ya, mukhlisin dalam menghadapi ujian-ujiannya, maka insya Allah orang beriman itu bisa menumbangkan akabir mujrimiyah. Oleh karena itu, kelompok-kelompok perlawanan akabir mujrimiyah di dalam segala kesederhanaannya itu pasti ditakuti oleh akabir mujrimiyah. Ya. Karena itu termasuk strategi akabir mujrimiyah dalam kehidupan ini adalah membeli kelompok-kelompok perlawanan, ya. Dibeli bagaimana supaya tidak ikhlas, dibeli apakah supaya tidak militan, ya. Dibeli supaya menyimpang tujuannya. Padahal kalau tetap dalam keikhlasan, tetap di dalam keistiqomahan, ya, bahwa perlawanan ini ya, semata-mata agar menjadikan umat menjadi lebih baik, ya, maka Allah kasih jaminan, ya, liyamkuru wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabiran mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim. Ya. Padahal akhir daripada rencana-rencana atau kalau istilah mereka itu blueprint-nya, ya, blueprint penghancuran terhadap Islam itu akan menimpa diri mereka. Ya. Kan. Maksudnya menyengsarakan kaum muslimin. Maka Allah jamin justru mereka nanti akan sengsara. Wama yash'urun, dan itu tidak pernah disadari oleh orang-orang akabir. Wama yash'urun, bahwa apa yang mereka rencanakan itu tidak saja gagal, tapi juga akan menimpa mereka, itu nggak disadari. Wama yash'urun. Begitulah informasi Quran, ya, dalam melihat lapangan perjuangan. Ya tentu mungkin bagi pelaku-pelaku di lapangan mungkin berat, mungkin ya, nggak semudah yang dibayangkan dan seterusnya, ya. Tapi Allah sudah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya. Bahwa seberat apapun sebuah perjuangan itu, ya, mintalah kepada Allah kesabaran. Ya. Afrigh alaina sabra. Ya. Mintalah kepada Allah selalu banyak ibadah, banyak sholat, agar selalu kuat dalam menghadapi tantangan-tantangannya. Yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka jadilah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, ya, mendapat hidayah. Karena siapa yang dikehendaki hidayah, maka Allah akan yashrah sadrahu, melapangkan dadanya untuk menerima Islam.
Ya. Hubungannya dengan akabir tadi, ya, karena akabir itu ya, hidup dalam kesombongannya, dalam kebenciannya terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka dia tidak menjadi orang yang yuridillahu ayyahdiyahu. Ya. Tidak menjadi orang yang diinginkan mendapat hidayah. Wa man yuridu ayyudillahu, dan barang siapa yang dikehendaki kesesatan, maksudnya nggak ditolong mendapat hidayah, ya. Yaj'al sadrahu dayyiqan, ya. Allah jadikan dadanya itu sempit, ya. Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, ya. Rasa sangat terganggu dengan semua yang dijelaskan oleh wahyu Allah. Ka'annama yas'adu fis sama', bagaikan orang yang ya naik ke langit, ya. Ya, jangankan naik ke langit, ya, naik ke gunung yang tingginya sampai 8.000, ya. Itu aja sudah susah orang napas, ya. Jadi susah bernapas, ya. Sempit dadanya. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah menjadikan satu azab, satu siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi secara umum ayat ini, ya, mengingatkan kepada orang-orang yang telah hidup bersama Al-Quran, sudahkah dirinya memiliki sebuah kondisi yang disebut dengan asyarhu atau alinsyirahu, ya, yang sampai istilah ini dijadikan nama surat. Setelah Ad-Duha namanya surat asyarhu atau insyirahu, ya. Apa itu asyarhu insyirah? Ya. Orang yang melihat semua syariat Islam itu terasa indah semua, ya. Indah dan membuat dirinya selalu berkeinginan untuk melaksanakannya. Itu namanya insyirah atau asyarhu. Maka siapa yang punya perasaan seperti itu, maka itu tanda bahwa dalam dirinya ada hidayah Allah. Ya. Apapun amal itu menurut dirinya suatu hal yang berat, bahkan tidak terjangkau. Ya. Seperti ketika Nabi Musa disuruh menghadap Fir'aun, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Ya. Karena Nabi Musa teringat keterbatasannya. Ya. Keterbatasannya dijelaskan di Al-Qasas ataupun di surat Az-Zukhruf, ya. Tidak pandai berbicara, ya. Pandai berdiskusi, ya. Ngomongnya lempeng-lempeng aja gitu, ya. Punya kesalahan terhadap Fir'aun, ya. Dia itu buron statusnya bagi Fir'aun, ya. Apalagi, ya, ya, malu karena dia dulu punya hutang budi kepada Fir'aun, ya. Masa sekarang mau jadi objek dakwahnya. Jadi, itu berat sekali bagi Musa, ya. Tapi kemudian bisa dilaksanakan dengan baik. Karena apa? Karena doanya Rabbishrah li sadri. Ya. Ya Allah, lapangkan dadaku ini dalam menerima, ya, tugas-tugas darimu, ya Allah. Rabbishrah li sadri. Ya. Wa yassir li amri, mudahkan. Ya. Jadi ini penting, ya, menjadi satu pemahaman asli daripada Rabbishrah li sadri ini adalah
agar kita diberi kemampuan beramal. Amal apa nih yang menurut kita berat? Itu doanya Rabbi syrah li. Ya, Rabbi syrah li dalam tilawah Quran. Rabbi syrah li dalam apa salat malam. Rabbi syrah li dalam keistiqomahan. Walaupun nggak salah ya, Rabbi syrah li supaya nggak nervous ya. Syrah li supaya berani berbicara, ya nggak salah. Tapi hanya itu yang dimaksud, itu yang kurang tepat. Ya. Seharusnya syrah li lebih luas pemahamannya daripada sekedar yang sering dipahami oleh masyarakat. Maka di ayat ini dikatakan Rabbi syrah li sadri. Ya. Surat Toha ya. Di Az-Zumar ayat 22 bahwa orang yang memiliki kesiapan ya, hidup dengan Al-Quran dengan segala bentuknya itu juga bukti orang yang mendapat asyarhu ya. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih ya. Orang yang telah dilapangkan dadanya ataupun orang yang mendapat syarh dari Allah adalah orang-orang yang berada di dalam cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarahallahu sadrahu lil Islam. Nah, lawan katanya asyarah tadi ya. Orang yang tidak mendapat hidayah sehingga hatinya ya terhadap Islam itu selalu dalam keadaan sempit, terganggu ya. Seterganggunya orang bernafas ketika naik ke langit ya, naik ke tempat yang tinggi di mana di atasnya tidak ada oksigen. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, adakah indikasi yang jelas bahwa orang ini telah mengalami yashrah sadrahu lil Islam? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, indikasinya ada 3. Pertama, Rasulullah mengatakan, at-tajafi an daril ghurur. Ya. Tajafi an daril ghurur. Dia tidak tidak terfitnah oleh kehidupan dunia, tidak berlebihan mencintai dunia, dimaksud dengan tajafi an daril ghurur. Karena itu ayat-ayat yang tarbiyah kaum muslimin agar jangan berlebihan mencintai dunia. Dan hadis tadi yang kita bahas tujuannya adalah tajafi dari ghurur. Indikasi yang kedua, Rasulullah mengatakan al-inabatu ila daril khulud. Cinta kepada kehidupan akhirat. Tiada hari tanpa mempersiapkan bekal dirinya untuk menghadapi hari akhirat. Bukan menjadikan kehidupan akhirat hanya sifatnya tahunan, nunggu Ramadan, ataupun ada momen, tapi tiap hari selalu berpikir sudah melakukan amal apa, sudah berinfak berapa, dan seterusnya, agar dirinya disebut oleh Allah cinta akhirat. Yang ketiga,
ya, al-isti'dadu liyaumir rahil, ya, orang yang selalu mempersiapkan kematian, ya. Lebih khusus lagi ini ya, istilahkan dengan untuk orang yang selalu mempersiapkan perjalanan hidupnya yang panjang, yaitu kematian. Sebaliknya, ya, orang yang nggak peduli ya dengan kematian sehingga akan menimbulkan penyesalan. Baik, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kaji kita sampai di ayat ini juga satu wawasan keimanan yang baik dan pembinaan keimanan yang terus meningkat insyaallah. Mohon izin dan mohon maaf saya nggak bisa melayani tanya jawab.